Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk mencari teman itu gampang dan cepat sekali kita dapati. Tapi untuk menganggap mereka sebagai saudara, mungkin kita melihat dulu berdasarkan kebaikannya, berdasarkan kerendahan hatinya, yang mau mengerti. Kalau dia tidak mau mengerti dan pahami kita, frek deng os, cari teman yang lain. Dan itu sering kali kita lakukan, apalagi kalau dia sudah berbisik-bisik terus sambil matanya melirik kepada kita. Itu tanda sudah tidak bagus. Padahal kalau kita mau mengerti ajaran Yesus Kristus yang setiap kali kita pahami, kasihilah apa itu? Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu diputar balikan. Kasihilah dirimu sendiri, karena memang dirimu sendiri harus dikasihi. Gitu. Orang lain tak usah lewat, gitu kan? Tapi apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan berkali-kali kepada kita, khususnya di dalam pembacaan Alkitab ini, peliharalah kasih persaudaraan dan seterusnya. Dengan kata lain, penulis surat Ibrani ini mau mengajak kita semua untuk memahami dan mengerti bahwa persaudaraan itu sangat penting dalam menjalani kehidupan. Artinya dia mau mengatakan kepada semua orang percaya, tidak terlepas Bapak Ibu Saudara dan saya yang membacanya hari ini, bahwa persaudaraan itu sangat penting yang harus dikembangkan di dalam kehidupan dengan memahami bahwa dia adalah keluarga, saudaraku, sahabat, temanku yang perlu menikmati kehidupan, yang perlu menikmati juga kasih setia Allah dalam keberagaman kehidupan dari waktu ke waktu dilalui dengan terus dijalani dan dipertanggungjawabkan kelak kepada Tuhan, bahwa mereka semua sebagai makhluk ciptaan Allah yang dikasihi dan dicintai oleh Allah juga mendapat ruang dan tempat yang khusus di kehidupan kita, yang mau menganggap Allah sebagai Allah yang penuh kasih, menginginkan dan menghendaki supaya persaudaraan itu boleh terus terjadi dan terus ditingkatkan di sepanjang kehidupan. Karena itu penulis Ibrani ini menginginkan bahwa semua orang percaya jangan pernah melalaikan atau melupakan kehidupan orang lain yang harus bisa mendapatkan tempat yang pasti di kehidupan perjalanan orang-orang percaya. Dan kehidupan itu sangat berarti dan bisa diartikan ketika orang beriman percaya kepada Kristus, bisa menempatkan Kristus di atas segala-galanya, pusat dari seluruh kehidupan, yang sudah menjadi contoh teladan yang baik lewat sikap tutur kata yang penuh kasih. Tidak pernah Yesus mengajarkan untuk membenci sesamanya manusia. Tidak pernah juga dia mengajarkan untuk jangan pernah bersatu dengan mereka. Tidak pernah dia mengajarkan musuhi mereka karena mereka lain dengan kamu. Tidak. Dia ajarkan semua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah hukum. Hukum yang pertama dan yang terutama yang harus benar-benar diwujud nyatakan di perjalanan kekristenan orang percaya. Orang percaya banyak, tapi orang yang
beriman kepada Yesus Kristus itu hanya orang Kristen. Jadi orang Kristen yang tahu Yesus tidak membuat dan membangun perbedaan di atas keangkuhan dan kesombongan, itu adalah orang percaya yang sangat meyakini Kristus dan mau mengikuti Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara, apakah sudah layak disebut sebagai orang percaya? Bisakah Bapak Ibu terus mengatakan diri sebagai orang percaya yang mau mengikuti ajaran teladan Kristus di sepanjang kehidupan? Jangan cuma angguk-angguk, tapi coba katakan di dalam hatimu, saya sudah menjadi orang percaya yang baik ketika saya bisa menganggap mereka sebagai saudara. Ketika saya melihat perbedaan yang nampak itu bisa saya persatukan dengan melihat dan mengatakan engkau dan kamu adalah saudara dari hidupku untuk membangun kehidupan dunia yang lebih rapi, yang lebih taat, dan yang lebih setia mengikuti ajaran Kristus. Itu belum bisa sampai, dan itu tidak pernah tersampaikan di dalam kehidupan kita. Semua karena apa? Ternyata masih ada tembok yang terus membatasi, membuat perbedaan. Saya dan kamu lain, saya dan engkau tidak bisa dipersatukan. Kenapa? Itu yang saya katakan. Kita harus benar rubuhkan tembok kesombongan, tembok keangkuhan, dan tembok pembentingan diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya terpanggil untuk percaya sungguh bahwa Yesus Kristus sudah membayar lunas segala hutang kita dengan darahnya. Yesus Kristus sudah menebus kesalahan kita. Jadi sekarang ini jangan terus membangun kesalahan di atas dosa yang sudah menumpuk karena tindakan pikiran yang tidak benar. Jangan terus membuat kesalahan itu semakin melebar di dalam kehidupan kita karena ketidakmengertian kita bahwa persaudaraan yang Yesus bawa bangun di dalam dunia untuk sebuah keselamatan itu Dia berikan hanya untuk kita yang beriman kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya terus mau diingatkan bahwa kita bisa bersatu, kita bisa menjadi saudara ketika kita menempatkan diri sebagai orang yang sangat mengerti dan memahami Kristus, yang bertindak tidak dengan kesombongan tapi bertindak dengan kerendahan hati. Seringkali kita masuk gereja mengatasnamakan diri sebagai warga jemaat GPIB kasih setia, tapi tidak hidup di dalam keluarga kasih yang sungguh setia melakukan perintah Tuhan. Kenapa? Kesombongan, keangkuhan itu masih nampak. Bapak, Ibu, Saudara kenal yang ada di samping Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu siapa mereka? Bapak Ibu mengerti sikap dan tindakan mereka? Pengertian, pemahaman kita, pandangan kita hanya ketika kita berjumpa, ketika ada di gereja. Kalau di luar sana kita tidak tahu, ya kan? Ketemu di pasar saja tidak tahu kalau ini warga jemaat kasih setia. Bagaimana mau jadi teladan? Bagaimana mau ikuti perintah Yesus? Kasihilah sesamamu manusia dan ikuti ajaran apa yang dikatakan Ibrani, pelihara kasih persaudaraan. Kalau satu persekutuan sendiri tidak saling mengenal, persekutuan itu tidak akan mudah dibangun di atas landasan Yesus Kristus.
hidup di dalam kebencian, kemarahan. Mungkin kasih setia ini tidak pernah berkelahi ya orang-orangnya. Semuanya bagus, baik kan? Amin. Majelisnya pasti berhasil, berarti berhasil ya, untuk mempersatukan warga jemaatnya. Tapi kalau di jemaat lain, pulang gereja sudah baku cakar, baku pukul, cek per cek, ternyata perselingkuhan. Kenapa dia berselingkuh? Di sana nasinya lebih panas daripada di sini. Alasan seperti itu berarti dia tidak kenal sama pasangannya kan? Dia tidak tahu pasangan yang tidur selama ini bersama dia. Tidak kenal. Mau bilang kenal Yesus, jauh. Mau bilang aku anak Yesus, iya, itu hanya omongan, tindakannya tidak ada. Bapak Ibu, kita diingatkan ketika kita menganggap mereka saudara secara tidak langsung, kita menjadi malaikat-malaikat yang dipakai oleh Allah untuk menghadirkan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan bagi semua orang. Bapak-bapak tadi menyanyi Mars, ya kan? Tapi kenapa semua bapak-bapak yang di sini saja yang menyanyi ya? Yang di sana tidak nyanyi, padahal semua ada pegang warta jemaat. Di warta jemaat kan ada. Apa memang itu diharuskan? Diharuskan ya? Di sana berarti di sana bukan bapak, ibu. Yang di sana ibu. Yang di sini oma-oma. Tidak saling mengenal toh? Tidak mengerti dan memahami bahwa saya juga bapak. Saya kaum bapak. Bukan saya persekutuan kepala batu. Iya. Jadi PKB sekarang hadir berapa orang Pak? Berapa orang yang hadir? So enggak tahu. Enggak pernah didata ini berarti. Mana itu PKB-nya? Ketuanya? Oi, bukan main. Nyonggaga. Data itu bapak-bapak, jadi panggil mereka hadir untuk bisa melayani Tuhan. Bukan dalam persekutuan yang kecil, tapi dalam persekutuan yang besar. Dimulai dari mana? Kumulai dari diri sendiri. Itu saja, mulai dari diri sendiri. Kalau kita mau melayani Tuhan, mulai dari diri sendiri. Pergi kalau mereka malas, panggil. Kalau tidak mau, tarik, cubit telinga, tarik, seret. Karena kau hidup bukan karena kekuatanmu sendiri, bukan karena kemampuanmu dan bukan karena kekayaanmu, tapi kamu hidup karena kasih setia Allah, anugerah Allah. Jangan pakai nama ini kasih setia di jemaat ini kalau orang-orangnya menyangkali kasih setia Allah. Bapak Ibu Saudara diingatkan untuk bagaimana hidup lebih baik, lebih benar dengan terus membangun persekutuan dalam cinta kasih, persaudaraan yang hidup terus-menerus untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kerjakan tanggung jawab itu. Lakukan yang baik di mata Tuhan. Maka berkat-berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita semua. Tuhan berkati kita. Amin.